Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu kembali ya dengan saya di channel Pangeran Surya Putung. Gimana kabarnya teman-teman, sehat? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan ya, dan dilancarkan semuanya. Saya akan melanjutkan ya teman-teman ya, tentang simbol-simbol atau alamat-alamat yang diperoleh oleh Satrio Piningit ya. Jadi SP melihat ya sebuah lubang ya seperti goa ya teman-teman ya, yang berada di tepi jurang, dan di situ SP telah beristirahat ya teman-teman ya, sambil rebahan ya, menyandarkan dirinya ya. Setelah itu SP melihat kisahnya seorang nggak saya sebutkan ya di goa tersebut, dan pada akhirnya SP mengusap-ngusap batu-batuan yang ada di goa tersebut ya. Dan setelah mengusap-ngusapnya, SP diberi penglihatan atas apa yang telah terjadi dengan seseorang nggak saya sebutkan. Pernah diolok-olok oleh keluarga titik-titik nggak saya sebutkan ya, saat melampaui goa yang berada di sebuah tepi jurang. Sehingga di situ sudah jadi nggak ada jalan keluar ya teman-teman ya, mentok ya, tak ada jalan yang harus dilewati karena sudah buntu ya. Dengan keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sosok seorang tersebut telah mendapatkan jalan yang seharusnya sudah tidak ada jalan lain ya. Itu ada jalan yang menuju sebuah kediaman atau sebuah istana ya, nggak saya sebutkan namanya. Dan disitulah seorang tersebut berkata, la haula wala quwata illa billah, dan akhirnya seorang lelaki tersebut selamat dari orang-orang mereka ya. Namun meskipun selamat ya, beliau difitnah oleh seseorang ya yang mengejarnya, dan mereka berkata ya, sosok lelaki tersebut telah menggunakan sihir ya. Namun sebenarnya yang menggunakan sihir adalah mereka, akan tetapi itu tidak akan menggoyahkan iman seseorang tadi ya. Dan kata seorang lelaki tersebut, man ala rasuli, dan beliau berkata, saya tidak takut dengan mereka, namun saya takut akan saya dapat teguran ya, karena saya merasa bahwa saya telah melakukan yang sedemikian. Dan paman, nggak saya sebutkan namanya, berkata, ya Allah, jangan kau menghukumku lebih awal. Dan disitu beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat turunnya gerimis di saat awan yang sangat cerah ya. Di situ beliau berkata, ya Rahman ya Malik. Dan juga di situ ya SP dan dengan kawan-kawannya melihat sebuah keris ya yang mempunyai look 9 ya teman-teman ya. Dan keris tersebut ada di sebuah makom para waliullah ya, dan keris tersebut ada bertuliskan ya, ada Arab ya, dan di sampingnya lagi bertuliskan seperti Honot Coroko. Dan SP memperingatkan kepada semua kawan-kawannya ya, SP berkata, sesuatu yang bukan milik kita janganlah kalian ambil atau memakainya, sebab kita tidak tahu rancangan siapa dan mereka dapat dari mana ya. Kita tidak tahu seperti apa dan mereka dapat dari mana, sebab itu semua yang tahu ya orang yang telah mengamalkannya. Takutnya apa yang kita ambil itu adalah untuk beliau yang menggunakan secara tidak sah atau tidak halal. Jika diambil pun belum tentu benar ya, apa yang kita lihat itu belum tentu baik di mata orang-orang. Lebih baik badan polos ya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ada buat kita itu yang benar, tak perlulah kita resah. Sebab Allah itu maha tahu dan maha pelindung ya. Sebaik-baiknya jin dan sebaik-baiknya ilmu belum tentu menjamin untuk kita menuju jalan yang benar. Ingat, pegangan kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, bukan benda ataupun sebuah amalan ya buat sesuatu tertentu ya teman-teman ya. Dan juga di situ ada seorang saya nggak saya sebutkan yang mengatakan kepada SP tentang ilmu-ilmu laduni yang merasuk tubuh ya, atau melekat dalam tubuh dalam satu langkah yang tidak bisa dibolehkan oleh seseorang ya, yang telah mengetahui sejarah tauhid. Itu dilarang keras untuk memikulnya ya, atau memukulnya, sebab ilmu tauhid atau laduni itu adalah mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sebab itu bukan karangan atau rancangan manusia atau amal-amalan yang manusia rancang.
sebab ilmu itu tidak dipelajari dan tidak diamalkan, namun datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, untuk melindungi orang-orang yang ada di dunia, atau untuk benteng di alam dunia maupun alam gaib ya, dan alam akhirat. Itu semua sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ilmu ini tidak untuk main-main ya bagi yang ingin memilikinya ya, dan bukan sembarang orang. Meskipun mengamalkan belum tentu cocok ya di tubuhnya, sebab yang punya ilmu ini itu sudah ditentukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dari masih kecil atau masih di rahim seorang ibu. Mungkin saja bisa jika ingin memilikinya, namun alangkah kadarnya dari diri kita ya, jadi bisa dibilang masuknya mungkin masuk di diri kita, namun tak sekuat yang sudah ditentukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan juga SP melihat ya seorang sosok perempuan ya, dengan wajah seperti orang yang sedang kesal atau lelah ya. Namun SP bertanya dan seorang sosok perempuan tersebut menjawabnya tentang seorang syekh, nggak saya sebutkan namanya ya. Dan disitu pun ada seorang nyimas dan seorang ratu ya, mereka memberikan kode-kode yang telah diacuhkan oleh seorang syekh tersebut ya. Dan saat waktu itu mereka tidak berani mengungkapkan kata-kata atau mengucapkan dalam sekejap pun, sebab di situ mereka telah lalai dari sebuah yang berkomunikasi dengan parahyangan yang sedang melaju di awang samudra. Dan pada akhirnya seorang nyimas titik-titik kesal ya, karena tujuannya ingin menolong dan memberi simbol-simbol atau mengetik mereka ya, supaya mereka tidak salah berucap dengan para ratu-ratu yang mempunyai keadilan alam yang sudah ditentukan sang kholik, dan mereka semua adalah bidadari yang diberi tugas di alam semesta ya. Dan pada akhirnya seorang syekh tersebut tidak menghiraukan, pada akhirnya dapat teguran yang sangat disayangkan ya. Padahal tujuannya mereka hanya membantu, hanya karena tidak menghiraukan, akhirnya beliau telah dipenjara di alam samudra selama 4000 hari ya. Dan sampai akhirnya seorang syekh tersebut meminta maaf ya, karena saya telah mempunyai pikiran yang tidak baik pada kalian semua, karena saya beranggapan wanita tahu apa ya. Dan akhirnya seorang syekh tersebut meminta maaf pada seorang nyimas dan seorang ratu ya, sambil berkata, saya tidak menyesal ya kalau saya dipenjara, namun saya menyesal sudah beranggapan kalau seorang wanita itu tidak tahu apa-apa. Jadi ada kesombongan ya di tubuh seorang syekh tersebut ya teman-teman ya. Dan juga SP menasehati ya temannya yang sedang berguncang dengan akal pikir ya, yang tidak masuk akal, dan SP pun bilang jangan salahkan niat, karena niat itulah yang menggerakkan raga kita untuk bergerak. Namun di sini kan kita juga tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan daya pikir dan daya pandang ya. Apapun itu, asal semuanya itu untuk kebaikan, tidak masalah. Mengapa kamu menyalahkan niatnya? Adanya niat itu, gerak pun di situ ikut memang benar. Allah lah yang menggerakkan kita. Namun jika kita tidak ada niat atau tujuan pun, nggak ada gerak-gerakan raga kita. Jika tak ada niat dan nggak ada tujuan, siapa yang akan mendorong sebuah raga ya? Semuanya sudah diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan semuanya itu sudah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan membangkang dengan yang sudah diciptakan ya, semuanya itu digerakkan semua agar sinkron dengan apa yang kita jalankan. Apa yang kita jalankan baik maupun buruk itu tergantung kitanya ya. Jika niat kita baik, lakukanlah sebisa mungkin dan semaksimal mungkin. Namun jika niat kita tidak baik, lebih baik pikiran dan raga kita harus bisa mengontrolnya ya, supaya bisa mencegah dengan keburukan. Saya hanya memberi masukan, semua itu tergantung pada diri kalian semua. Oke, buat teman-teman ya, segitu dulu ya. Nanti kita balik lagi ke bagian-bagian selanjutnya ya. Kita kaji lagi, kita dalami lagi ya. Jadi daya pandang spiritual seseorang nggak sama ya teman-teman ya. Kita ambil yang baiknya, kita buang yang buruknya ya. Dan juga saya minta maaf kalau ada salah-salah kata ya. Saya minta maaf, anggap aja sebagai dongeng, nggak bisa dipercaya 100%.
Oke, segitu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.